Penyebab rantai retak bagian mata kanan ataupun kiri. Jadi posisi rantai seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, ini adalah retakan bagian sambungan sebelah kiri ataupun kanan ya dari mata rantai. Ya, kira-kira apa penyebabnya? Dan buat kamu yang baru masuk di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari Muting 1. Lanjut. Baik, berjumpa lagi Sobat Muting ya. Hari ini saya akan melakukan perbaikan pada rantai saya yang sebelumnya sempat retak di waktu kerja sekitar seminggu lalu. Karena saya belum sempat, kemarin saya langsung aja mengganti ataupun mereplace rantai yang retak ini dengan rantai potong saya yang saya ubah ataupun saya modifikasi matanya menjadi mata belah, dimana sebelumnya ini merupakan rantai potong yang saya gunakan. Nah, kira-kira kalau rantai seperti ini apa saja penyebabnya? Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan rantai retak seperti ini ya. Bisa saya tunjukkan kembali. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Ini ya posisinya seperti ini. Jadi retak posisi, kalau dia posisi di bar berarti ini di posisi mata sebelah kanan ya sambungannya. Dan ini retak atau patah ya. Nah, jadi untuk mengetahui hal itu ya nanti akan saya jelaskan di akhir. Sementara akan saya sambung dulu mata rantai ini ya. Saya menggunakan gurinda untuk memotong bagian mata ini dan kemudian nanti menyambungnya dengan sambungan yang sudah saya beli. Jadi ini posisinya, kalau posisi di bar sekali lagi posisinya sebelah kanan ya. Mari kita mulai. Oke, kita mulai memotong bagian mata rantai yang retak tadi. Saya belum memiliki ragum, jadi saya sementara untuk menahan ataupun menggenggamnya menggunakan tang saja. Kemudian akan saya gurinda bagian matanya untuk saya potong. Jadi saya memotong bagian pinnya ini ya, bagian pinnya, pin yang ini. Kita mulai. Kita masih menggunakan kekerasan sob. Doakan ke depan saya punya ragum biar lebih enak dalam kerja. Oke, sudah terlepas sendiri ya. Oke, sudah terlepas sendiri nih. Ini tinggal di Oke, jadi pas bagian ininya tadi yang sebelahnya ini ya, yang patah. Oke, dan saya sudah menyiapkan sambungan rantai ya, stok sambungan rantai ini mereknya Vitek. Ini untuk sensor tipe 0 rantai 070 ya. Ini ada dijual online dan kalau sobat-sobat mau beli langsung bisa lewat link di bawah ya. Ada saya sertakan di deskripsi ya linknya kalau mau langsung belanja. Ini harganya ada di kisaran 8 ribuan online. Daripada sibuk-sibuk ke tokonya, langsung linknya ada di bawah ya. Oke, jadi ini saya kemarin beli sekitar 20 mata sambung ya untuk persediaan cadangan rantai sendiri. Dan saya beli. Mari kita sambung. Ya, dan saya masih menggunakan cara kekerasan ini. Ini dijamin orang barat ketawa lihat saya cara sambung rantai. Maklum lah. Kalau orang barat itu peralatannya sudah super canggih, kita ini masih manual semua ini. Bukan masalah ya. Yang penting kesambung. Oke. Saya siapkan matanya dulu. Oke ini. Oke, jadi pastikan dulu ini rantainya searah dulu nih, jangan sampai dia pernah dulu waktu awal-awal nyambung itu terbalik ya. Jauh.
Oke, sudah pas ya. Iya. Oke, kita mulai saja. Iya, saya menggunakan alasnya pun menggunakan kampak ini. Kalau ada besi bekas spare boleh ya untuk alas, bisa juga. Kalau saya sementara ini menggunakan kampak, bisa juga bekas bar chainsaw juga bisa. Oke, langsung kita mainkan kekerasan sob. Di sini kita main pak-pok. Kita mulai. Iya, satu kali, kali dua. Kalau pakai ragum enak, bisa ditekan langsung pakai ragum ataupun mesin press ya. Ini kan manual, perlahan-lahan. Oke, sudah mulai agak press. Ini sudah ngancing, ini sudah posisinya pas. Ini nanti tinggal di toki dikit-dikit, kemudian dikasih oli dan langsung pasang di bar untuk dia melakukan apa ya, keseimbangan rel. Udah ngepres sedikit aja, udah ngepres. Memang yang paling bagus kalau yang sambungan aslinya yang merek steel ya. Kalau ini kan merek berbeda, dan sedikit saja di toki sudah ngepres, artinya bagian bawahnya itu ikut ikut press dia. Oke, dan ini sudah selesai ya. Nah, ini mata sambungan baru. Mata sambungan baru. Jadi ini saya tidak kembali memasang matanya seperti tadi rencana di awal ya. Tapi saya langsung saja. Jadi walaupun ini matanya dengan di sini sama, ini antara ini dan ini sama, masih bisa digunakan, tidak berpengaruh. Apalagi kalau untuk sekedar motong, nggak berpengaruh. Kalau untuk belah pun nggak berpengaruh karena ada rantai salah satu yang seperti itu ya, masih bisa digunakan tanpa memasang mata yang bersebelahan. Sebelah ini kan kanan kanan, ini kan ya kanan kanan. Sebelah sini harusnya sebelah kiri matanya, mata tajamnya. Tapi masih bisa digunakan untuk belah. Dan sisa yang belum rapi bagian sebelahnya ini nanti kita gurinda saja. Oke, dan ini sudah selesai ya. Sudah rapi ini bagian matanya. Dan ini sudah bisa digunakan kembali untuk operasional potong maupun belah. Oke, saya sudah punya rantai cadangan berikutnya lagi. Dari yang sebelumnya dia sebagai rantai utama, dan yang saya pasang di sini adalah rantai cadangan. Sekarang saya punya cadangan lagi, dan seperti di awal tadi, apa penyebab mata rantai bisa retak ataupun patah bagian mata kiri ataupun kanan ya, itu biasanya terjadi karena adanya kickback. Jadi pada saat belah kayu ataupun potong, biasanya ada tunggak di bawah dekat tanah. Jadi yang bukan kayu yang terpotong itu ada tunggak ataupun kayu sebesar lengan, itu biasanya menyebabkan kickback ya. Nah, kickback tersebut bisa menyebabkan bagian mata sambungan ataupun kanan kirinya itu bisa menyebabkan retak ataupun patah ya. Faktor yang kedua itu bisa jadi penyebabnya karena oli kurang lancar. Itu salah bagian keduanya. Nah, jadi sensor saya ini sebenarnya
sebelumnya disetting pengeluaran oli dengan BBM itu sama, artinya oli samping ya, oli rantai ini itu sebelumnya disetting 1:1. Jadi begitu bensin habis, oli habis. Nah, tapi beberapa waktu terakhir ini kayaknya ada yang sedikit berkurang, jadi tidak sebanding lagi. Jadi perlu disetting ulang. Nah, jadi itu ya penyebabnya. Jadi kurang lancarnya oli juga bisa berpengaruh terhadap mata rantai yang cepat patah ataupun mengalami retak karena terlalu overheat, dan juga yang kedua kickback. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut tentu saja saya harus mengkalibrasi ulang setelan oli ini ya, mengkalibrasi ataupun membuatnya menjadi turbo kembali. Nah, untuk menjadikannya turbo akan saya buat video terpisah untuk setting oli agar sebanding lagi dengan pengeluaran BBM. Jadi sebelumnya eh, satu tangki BBM sama dengan satu tangki oli samping untuk rantai ya. Jadi oli habis, bensin habis. Saya akan membuatnya seperti itu kembali. Dan sementara itu dulu dari saya. Ya, terima kasih sudah menonton. Salam Muting Satu ya. Dan buat sobat-sobat yang punya saran ataupun komentar, boleh sematkan di komentar. Apa saja kekurangan yang mungkin saja ada faktor lain yang bisa menyebabkan rantai retak seperti yang saya alami sebelumnya ya dalam video ini. Oke, itu saya dari saya. Salam Muting Satu. Semoga sukses selalu buat teman-teman semua di sana. Salam Muting Satu.